Shalom Money Lovers, saya Jonsung. Saya di sini ingin berbagi tips tentang musik gereja, khususnya instrumen bass yang umum yang harus kita kuasai di ibadah. Pertama, apa itu bass dan apa yang harus kita kuasai sebagai seorang pemain bass. Banyak orang yang menganggap bass itu hanya sebagai instrumen yang tidak penting gitu, hanya hiasan, contohnya hanya seperti instrumen tambahan. Padahal pada kenyataannya yang seharusnya itu bass itu instrumen yang paling penting. Bass itu instrumen yang paling harus ada. Di semua instrumen sepertinya bass itu ada. Khususnya di instrumen musik di gereja ya, seperti piano atau keyboard, itu pasti dia punya bass. Atau disebut dengan low frekuensi. Di gitar juga ada, di drum juga ada yang disebut kick atau bass drum. Jadi semua itu tidak bisa membentuk suatu musik yang harmonis tanpa ada bass. Jadi sebagai seorang pemain bass itu mengenal dulu apa itu bass, fungsinya bass, penggabungan semua instrumen gitu. Semenjak saya pertama dulu belajar instrumen bass, guru saya mengajari filosofinya. Filosofinya itu seperti ini. Pertama, tim sepak bola. Jadi di dalam musik itu ada seorang yang namanya lead vokal. Kalau kita di gereja sebut dengan worship leader gitu. Jadi lead vokal itu bagi saya adalah seorang striker gitu. Striker atau penyerang di dalam klub sepak bola gitu. Terus ada pemain gitar. Saya menganggapnya itu sebagai penyerang sayap gitu. Winger. Terus ada pengatur serangan. Itulah yang disebut dengan bass. Kenapa saya bilang bass itu adalah pengatur serangan dalam sepak bola? Karena dia yang menghubungkan drum ke keyboard, menghubungkan gitar ke drum gitu. Jadi di dalam bass itu ada frekuensi yang semua pemain bass harus kuasai. Itu dalam filosofi sepak bola atau klub bola. Ada satu lagi itu di filosofi memasak. Kenapa saya ambil memasak? Itu dia seperti ini. Seorang pemain bass itu tidak boleh mengambil wilayah instrumen lain. Contohnya, sama seperti kita memasak. Jangan terlalu banyak garamnya, contohnya. Atau jangan terlalu banyak gulanya gitu. Jadi seorang pemain bass itu dialah menyeimbangkan musik itu gitu. Bagi saya, dua itu filosofi itu yang saya pegang sampai hari ini. Dan ya puji Tuhan saya bisa bertahan bukan hanya di musik gereja gitu. Saya juga bekerja di musik sekuler keseharian saya. Dan puji Tuhan saya memegang dua filosofi ini, memasak dan sepak bola itu berhasil sampai hari ini ya. Itu mungkin tips yang pertama yang bisa saya bagi buat anak-anak Tuhan yang ingin belajar bass. Kenali dulu fungsi kita itu sebagai apa. Ya, jangan kita mengambil pemikiran main bass itu bisa seperti pemain gitar. Contohnya seperti pemain gitar yang lead melodi atau sebagai seorang pemain drum gitu yang powerful untuk menjaga tempo. Itu tidak salah, tapi semua ada bagian-bagiannya, ada bahan-bagian yang harus kita kuasai, ya. Seorang pemain bass saat dia sudah menguasai filosofi ini, kemudian dia terus belajar mempersiapkan yang namanya itu mengenal karakter bass. Jadi seorang pemain bass itu bukan hanya dia menguasai filosofi ini, tapi dia menguasai yang namanya karakter bass gitu. Nanti saya jelaskan apa itu karakter bass, dan dia juga harus memahami porsi genre. Genre itu dia harus luas pengetahuannya. Genre itu adalah kalau kita bilang umumnya aliran musik. Dan seorang pemain bass
Kalau sudah menguasai karakter bass dan genrenya, saya jamin langkah awal, step awal, dia sudah berhasil di situ. Karena setiap genre menurut saya sama sulitnya gitu. Sama sulitnya, tidak ada bedanya. Contohnya kayak masyarakat umum menganggap bahwa musik jazz itu di atas gitu. Terus musik pop, rock, atau yang sekarang lebih ngetren di gereja gitu, yang namanya apa? Gospel gitu. Sebenarnya itu secara ilmu pendidikan, ya, kebetulan saya juga tamatan dari sarjana pendidikan. Jadi saya belajar itu tidak ada yang namanya musik itu jazz di atas, rock di bawah, atau pop di entah di mana gitu, nggak ada. Sampai musik dangdut pun yang kita anggap apa itu gitu ya, apa itu musik dangdut gitu, kayaknya musik di pasaran gitu. Kita hanya melihat musik dangdut itu untuk, maaf cakap gitu ya, sorry, joget-joget gitu, goyang-goyang. Enggak. Jadi gini, kita buka mindset kita sebagai pemain bass itu. Saya bilang pemain bass, tidak semua musisi gitu. Karena di semua genre yang pertama kali berubah itu pasti bass. Pasti bass. Apapun ceritanya gitu. Mulai dari soundnya, cara mainnya, nanti saya jelaskan semua. Cara mainnya itu touchingnya, terus rasa. Nah, itu dia. Itu pasti yang membedakan semua bass gitu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya musik itu lebih tinggi ini enggak. Nah, itu kita harus hilangkan. Sampai juga kita ke musik gereja gitu. Ada orang yang bilang pernah cerita sama saya, "Bang, aku mau pelayanan gitu." Ini saya sedikit cerita. Katanya musik gereja itu sulit gitu. Nah, kita kembali gini. Kalau kita sudah menganggap musik gereja itu sulit, ya gimana ya? Kalau kita sudah menganggap hal itu sulit, kita pasti susah belajar gitu. Jadi gini, saya berbagi tips. Semua genre tadi saya bilang itu sama tingginya, sama derajatnya. Ya, termasuk juga musik gereja. Jadi sebelum kita belajar ke genre ini, kita sukai dulu gitu. Kita apa ya? Cintai gitulah, seperti kayak kita mau mendekati lawan jenis kita gitu, atau mendekati yang kita suka, kita kan harus belajar gitu. Gimana ya dia, semakin kita tahu kita bisa dekat sama dia gitu. Itu yang harus dikuasai menurut saya. Terus kenapa tadi saya bilang semua genre itu sama? Karena dia memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda-beda, itu kesimpulannya. Dan karena genre itu semua sama, tapi karena keterbatasan dari instrumen kita gitu, instrumen bass ini memiliki keterbatasan tidak seperti piano yang mungkin sampai 5 atau berapa oktav gitu. Saya kurang tahu. Bass ini paling tinggi, kebetulan saya pakai senar 4 gitu. Paling tinggi itu di 2 oktav. 2 oktav dari nada C. Tapi kalau dia dari nada E, open string, dia bisa sampai 3 oktav gitu. Karena keterbatasannya, disitulah lahir yang namanya jenis-jenis bass gitu. Saya juga mau berbagi tips buat gereja-gereja yang ingin membeli bass gitulah kita bilang, atau mengupgrade bassnya lebih cocok yang gimana gitu. Ada 2 jenis yang saya bawa di sini, nanti saya jelaskan satu lagi. Yang pertama itu ada maple. Ini kayu maple ini dia jenisnya lebih ke yang soundnya lebih terang gitu, lebih terang. Contohnya seperti ini. Itu dia. Low-nya seperti tidak ada, tapi sebenarnya lebih terang tone yang dihasilkan gitu, karena ini maple. Terus di sini saya jelaskan, saat kita sudah tahu bass itu maple, ya, kebetulan saya bawanya di sini jazz bass yang lebih gampang untuk digunakan karena konfigurasinya cuman kalau kita di gereja sebutnya ini tone-nya ini ya, lebih gampang digunakan gitu. Jadi saya mengusulkan itu buat
gereja-gereja yang ingin membeli bass gitulah. Saya usulkan itu yang jenis jazz bass aja. Jazz bass, karena jazz bass itu konfigurasinya lebih gampang. Jadi buat kita juga yang baru belajar gitu tentang gimana ya bass itu dan gimana membunyikan bass itu supaya balance gitulah, supaya semuanya itu jelas. Jadi kan di bass ini tuh semua bukan tanpa kegunaan dibuat gitu, tapi semua ada fungsinya gitu. Kenapa jazz bass saya pilih? Karena dia cuman menggunakan 2 pickup depan, pickup belakang, sama tune. Ya ini pengaturan pickup depan, ini pickup belakang, ini tune-nya gitu. Ya menurut saya ini sangat gampang lah digunakan gitu. Kalau saya itu menggunakannya untuk menghasilkan tune yang sedikit lebih terang, ini full, tune-nya di 80, pickup depannya saya buka di 90. Jadi ini lebih cocok kalau kita udah di lagu-lagu praise ya gitu. Tapi kalau kita di lagu-lagu yang worship, biasanya saya ngebalik settingannya. Ini full, ini di 90, ini di tengah di 80 ya. Dia soundnya bisa lebih gelap. Bagi kita di gereja pun nanti itu tidak terlalu sulit, karena ya penggabungan EQ-nya itu lebih gampang kalau jazz bass gitu. Tapi jazz bass ini juga banyak memiliki keterbatasan. Tapi gini, semua keterbatasan itu yang dimiliki alat, kita punya siasat gitulah, punya trik untuk mengakalinya. Ya dengan penambahan equalizer atau efek. Cuman kan di gereja ya kita menggunakan yang ada gitu. Bisa juga menggunakan equalizer di ampli contohnya, atau memaksimalkan di alat gitulah. Gunakan apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada gitulah. Kalau ini yang ada, ya udah saya gunain ini gini. Saya juga berbagi dulu kenapa saya bilang gunakan yang ada. Saya pernah belajar tentang ini, pembagian equalizer ini semua. Kebetulan tetap saya belajar pertama itu jazz bass seperti ini sampai kurang lebih 6 jam. Hanya menggeser sedikit, geser gitu. Sampai saya dapat tune-nya itu, oh karakter yang saya cari itu sebenarnya di sini gitu. Jadi intinya tanpa kita latihan, tanpa kita belajar, tanpa kita mendengar atau ketemulah dengan bass ini, ya mungkin semua yang disampaikan ini hasilnya sedikit gitu yang nyampe ke kita. Jadi saya mau bilang itu semakin sering kita ketemu dengan bass gitu, sama seperti saya bilang tadi, semakin sering kita ketemu orang yang kita suka gitu, yang kita cinta kan, semakin dapat gitulah ini chemistry-nya gitu. Juga dengan ini gitu. Banyak yang menganggap di musik gereja itu hanya latihan seminggu sekali gitu untuk ibadah hari Minggu, contoh latihannya di hari Kamis atau latihannya dari Jumat. Ya dia cuma ketemu di hari Kamis itu aja latihan gitu. Saya mau bilang seperti itu tidak salah, tapi kita tidak akan upgrade gitu, tidak akan naik level ke berikutnya gitu. Karena semakin kita berusaha, kita pasti semakin naik levelnya gitu. Masa kita pelayanan itu hanya aku kan cuman melayani bass gitu. Contohnya kita khususnya di bass nggak terlalu kelihatan gitu. Ada juga beberapa orang yang menganggap gitu, bass itu nggak terlalu kelihatan, jadi aku nggak usah latihan lah. Nggak seperti drum, nggak seperti keyboard gitu, yang harus mereka kan ada di depan gitu. Nggak seperti itu. Kita harus berpikir, satu, aku main itu bukan hanya untuk aku gitu, khususnya di gereja. Aku main itu untuk Tuhan. Saya lebih menanamkannya itu memberi yang terbaik, karena saya pernah gitu melihat di sosial media ada seorang pendeta bekas anak band gitu. Dia cerita
Kebanyakan sekarang musisi gereja itu yang ada juga sampingannya dunia sekuler gitulah, bermain kerjaannya di dunia sekuler. Saat dia disuruh standby jam 5 pagi, jam 5 kurang 30 dia udah di situ gitu. Hanya mengiringi artis. Gitu. Tapi saat dia di gereja, contoh latihan jam 7, dia datang jam 8 gitu. Jadi kita berpikir, emangnya artis itu siapa? Terus yang kita layani itu siapa? Jangan pernah kita melihat itu gerejanya gitu, atau gerejanya pemusiknya gini-gini atau apa segala macam gitu. Yang harus kita lihat itu, aku berikan yang terbaik gitu untuk Tuhan. Aku mau kalau aku kasih yang terbaik, pasti datang yang terbaik gitu. Itu pasti terbayar semua. Saya sudah mengalaminya begitu banyak lah gitu, dari pengalaman-pengalaman gitu. Karena kebetulan seperti saya bilang tadi, saya menjalani dunia sekuler juga menjalani musik gereja. Ya di dunia sekuler aja kita berani gitulah, apalagi untuk Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya berbagi ke teman-teman semua. Jadi kita itu jangan ngasal lah di gereja. Terus kita jangan show off. Kalau kita bilang gitu, show off di gereja, ya itu semua bagi saya nggak pada tempatnya gitulah. Kayak kalau mau show off itu ya jangan di gereja, mungkin gitu bagi saya gitu. Kalau kita tadi udah memiliki karakter, kita bilang lah membangun karakter diri kita, mau kasih yang terbaik untuk Tuhan, terus kita sudah mau terjun ke pelayanan, kita sudah mengerti apa itu tadi filosofinya, kita tadi udah ngerti karakter dari bass yang kita gunain gimana gitu, terus gimana cara membangun mindset untuk upgrade diri gitu. Terus berikutnya yang harus kita kuasai juga sebagai seorang pemain bass itu, kita setelah itu harus juga mempelajari yang namanya di sini seperti sedikit teori ya. Teori, karena teori ini juga penting menurut saya di musik gereja.